Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putri, NIM A1D017075. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengujian Glomus SP sebagai Plant Growth Promoting Fungi atau PGPF. Pengujian Glomus SP sebagai Plant Growth Promoting Fungi atau PGPF oleh Rizky Ananda Putri, NIM A1D017075. Bab pertama ada pendahuluan, latar belakang. Jamur mikoriza ini merupakan sejenis jamur tanah yang dapat bersimbiosis secara mutualistis dengan berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, atau bahkan rumput-rumputan. Asosiasi simbiotik mikoriza ini melibatkan 3 komponen penting, yaitu tanaman inang, media tumbuh, serta jamur mikoriza itu sendiri yang saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang saling mendukung. Nah, untuk teknologi pemanfaatan fungi mikoriza ini telah lama diusahakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, terutama di lahan-lahan yang tergolong marginal. Salah satu contoh FMA yaitu Glomus sp. FMA ini perlu dikembangkan sebagai suatu formula dan akan dilakukan pengujian efektivitasnya agar bisa bermanfaat lebih maksimal. Lalu bagian B ada rumusan masalah. Yang pertama, metode apa saja yang digunakan untuk isolasi mikroba Glomus sp. Yang kedua, bagaimana karakter mikroba Glomus sp ini dari hasil isolasi. Yang ketiga, uji apa saja yang dilakukan untuk mengetahui peran Glomus sp sebagai PGPF. Yang keempat, bagaimana cara membuat formulasi isolat mikroba Glomus sp ini sebelum diaplikasikan ke tanaman. Dan yang terakhir, bagaimana cara menentukan teknik aplikasi yang tepat. Nah, tujuan dari susunnya makalah ini yaitu untuk yang pertama, memberikan pemahaman mengenai metode yang digunakan untuk isolasi mikroba Glomus sp yang bermanfaat bagi tanaman. Yang kedua, untuk mengetahui karakter mikroba Glomus sp hasil isolasi. Lalu yang ketiga, ada mengetahui jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui peran Glomus sp sebagai PGPF. Dan yang terakhir, mengetahui cara membuat formulasi dan teknik aplikasi yang tepat untuk Glomus sp ini sendiri. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang akan dibahas pada makalah ini yaitu metode isolasi mikroba, karakter mikroba hasil isolasi, pengujian PGPF, formulasi, dan teknik aplikasi. FMA ini adalah fungi multifungsi yang mampu bersimbiosis secara mutualisme dengan akar tanaman hidup dan saling tukar manfaat dengan sekitar 80% tanaman yang tumbuh di darat, menurut Beruti et al. 2016. Menurut Booking et al. 2012, selain lebih ekonomis dan ramah lingkungan, FMA ini juga menghasilkan fitohormon yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melindungi tanaman dari serangan patogen tanah. Nah, FMA ini tidak memiliki inang yang spesifik, namun tingkat populasi, komposisi jenis, dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kompatibilitas antara fungi dan tanaman inangnya. Lalu menurut Suharno dan Sancayaningsih 2013, mikoriza ini tidak hanya mampu meningkatkan laju transfer nutrisi di akar tanaman inang, namun juga meningkatkan ketahanan terhadap sekaman abiotik. Selain itu juga mikoriza mampu membantu mempertahankan stabilitas pertumbuhan tanaman pada kondisi tercemar. Pembahasan yang pertama, metode isolasi mikroba. Penelitian Miska et al. 2016 melakukan pengambilan contoh tanah dari zona rhizosfer dengan kedalaman 10 sampai 20 cm. Isolasi spora dari contoh tanah ini menggunakan metode tuang dan saring basah dengan modifikasi sentrifugasi. Nah, spora FMA yang diperoleh dari hasil isolasi ini kemudian diisolasi dan dibuat preparat dengan larutan PVLG untuk diidentifikasi. Pengamatan isolasi dan karakterisasi jenis FMA ini dilakukan berdasarkan ciri morfologi spora. Selain Miska 2016, Pangaribuan 2018 juga melakukan isolasi terhadap mikoriza Glomus sp dengan menggunakan metode penyaringan basah dan teknik sentrifugasi. Pangaribuan ini melakukan isolasi yang diawali dengan mencampurkan tanah sampel 100 gram dengan 1000
mili air atau 1 liter air dan diaduk merata. Disaring dalam satu set saring secara berurutan dari atas ke bawah. Saringan bagian atas ini disemprot dengan air keran. Kemudian saringan paling atas dilepas dan saringan kedua kembali disemprot dengan air keran. Tanah yang tersisa pada saringan 125 nanometer ini dipindahkan ke dalam tabung. Kemudian ditambahkan aquades sebanyak 25 ml dan disentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Hasil sentrifuge ini dibuat supernatanya dan ditambahkan glukosa 60%. Tabung sentrifuge ini ditutup rapat dan disentrifugasi kembali dengan kecepatan 2000 rpm selama 1 menit. Nah, selanjutnya larutan supernatan ini yang mengandung spora dituang ke dalam cawan Petri dan diamati di bawah mikroskop. Berikut ini ada salah satu contoh video isolasi mikroba yang saya ambil dari YouTube Agus Susanto. Ini sampel-sampel tanah yang kita ambil dari lapang. Nah, ditimbang dulu sebanyak 10 gram. Lalu kita sieving, kita masukkan ke saringan yang atas ini. Nah, di sini itu lebih kasar saringannya. Saringan yang paling atas, yang kasar. Nah, nanti sporanya turun ke saringan yang bawah ini. Nah, itu ini harus dalam kondisi air mengalir ya. Nah, yang atas kita buang karena kita nggak perlu. Siap kita bawa ke laboratorium. Ini adalah spora yang sudah disaring kemudian dimasukkan ke petri dish. Nah, ini kita hitung berapa jumlah dan jenis sporanya. Lalu ada bagian B, karakter mikroba hasil isolasi. Menurut Miska et al. 2016, ciri khas dari genus Glomus sp ini yaitu spora terbentuk secara tunggal ataupun berpasangan, dua pada terminal hifa non-gametamium yang tidak berdiferensiasi dalam sporokarp. Spora ini dipisahkan dari hifa pelekat oleh sebuah sekat pada saat dewasa. Spora berbentuk globos, subglobos, ovoid ataupun obovoid dengan dinding spora lebih dari satu lapis, berwarna hialin sampai kuning, merah kecoklatan, coklat, bahkan hitam, berukuran antara 20 sampai 400 nanometer. Swamba et al. 2014, tipe spora Glomus sp ini terdapat dudukan hifa atau subtending hifa. Pada penelitian Fadli et al. 2018, fungi mycorrhiza arbuscula ini termasuk kelompok fungi endomycorrhiza. Membentuk vesikular dan arbuskular yang besar di dalam sel korteks dapat dijumpai pada jenis Glomus. Ciri-ciri Glomus yaitu hifanya memiliki percabangan, ada chlamydiospora, percabangan hifa kadang berbentuk tipe H, vesikel berbentuk lonjong, terdapat arbuskular dan warna spora putih, kuning, serta coklat. Slide selanjutnya ini ada beberapa tipe spora Glomus dengan perbesaran 200 kali menurut hasil penelitian Swamba et al. 2014. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian PGPF. Menurut Atunisa 2009, salah satu parameter untuk menentukan tingkat keberhasilan simbiosis antara FMA dengan tanaman inang adalah adanya presentase infeksi mycorrhiza. Akar tanaman ini dinyatakan terinfeksi oleh mycorrhiza jika ditemukan adanya vesikula, arbuscula, hifa, dan spora atau bahkan keempat hal tersebut. Presentase infeksi mycorrhiza yang tinggi mengindikasikan bahwa struktur perakaran tanaman inang telah mengalami modifikasi oleh adanya simbiosis mutualistik antara FMA dengan akar. Lalu menurut penelitian Fadli et al. 2018, selain meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, FMA ini juga dapat meningkatkan daya serapan P. Penyerapan unsur hara khususnya P ini sangat dipengaruhi oleh panjang total hifa yang hidup, penyebaran hifa di dalam tanah, dan oleh energi kinetik penyebaran hifa. Hasil penelitian pemberian beberapa spesies Glomus pada tanaman kedelai ini memberikan daya serapan P yang baik untuk menunjang penyerapan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Menurut Ramadhani 2008, persen infeksi FMA ini merupakan data untuk melihat efektivitas inokulum FMA dalam menginfeksi akar. Sedangkan menurut Sufaati et al. 2011, infeksi fungi FMA pada tanaman diketahui dengan adanya struktur-struktur tertentu yang dibentuk oleh fungi FMA pada sistem perakaran tanaman. Bagian D, formulasi.
Formulasi yang akan dibuat kali ini yaitu perpaduan antara FMA genus Glomus sp dengan vermikompos. Vermikompos ini sendiri sebenarnya merupakan campuran dari kotoran cacing dengan sisa media atau pakan yang dipergunakan selama pemeliharaan cacing tanah. Vermikompos dipilih karena mengandung nutrisi tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, dan B. Nah, untuk pembuatan formulasinya sendiri, inokulum FMA genus Glomus sp yang digunakan yaitu inokulum hasil perbanyakan dengan pemberian dosis kepadatan spora 700 spora per 20 gram. Dosis vermikompos untuk setiap polybag yaitu 100 gram per tanaman. Inokulum FMA yang telah diformulasi dengan vermikompos ini kemudian diaduk, kemudian ditambahkan ke lubang tanam pada berbagai media atau dapat langsung disebar di sekitar akar tanaman. Formulasi ini berbentuk padat sehingga memudahkan penggunaan. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhani 2008, penambahan vermikompos ke dalam inokulum FMA jenis Glomus dan Glomus sp sebanyak 40% dapat meningkatkan bobot kering dan serapan P tanaman jati, yaitu berturut-turut 529% dan 500%. Bagian E, teknik aplikasi. Aplikasi inokulasi FMA ini lebih baik menggunakan teknik lubang, yakni inokulum sebagian diletakkan ke dalam lubang tanam sebelum tanaman dimasukkan ke dalam lubang tanam ini dan sisanya dituangkan ke perakaran bibit lalu bibit ditanam. Bisa juga dengan melakukan inokulasi pada saat penyapihan. Caranya yaitu memberikan formulasi inokulum CMA hasil perbanyakan sesuai perlakuan di sekitar akar. Terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode isolasi Glomus sp yang dapat dilakukan yaitu isolasi spora dari contoh tanah menggunakan metode tuang dan saring basah dengan modifikasi sentrifugasi. Pengambilan contoh tanah dari zona rhizosfer dengan kedalaman 10-20 cm. Lalu yang kedua ada karakter Glomus sp hasil isolasi yaitu hifa memiliki percabangan. Ada chlamydiospora, percabangan hifa kadang berbentuk tipe H, vesikel berbentuk lonjong, terdapat arbuskular dan warna spora putih, kuning, bahkan coklat, berukuran antara 20-400 nanometer. Spora Glomus yang ditemukan rata-rata memiliki bentuk bulat sampai bulat lonjong, permukaan dinding spora relatif halus dan memiliki dinding spora yang tipis. Lalu yang ketiga, pengujian infeksi fungi FMA pada tanaman diketahui dengan adanya struktur-struktur tertentu yang dibentuk oleh fungi FMA pada sistem perakaran tanaman. Persen infeksi FMA merupakan data untuk melihat efektivitas inokulum FMA dalam menginfeksi. Lalu yang keempat, pembuatan formulasi isolat Glomus sp dapat dilakukan dengan cara mencampurkan isolat Glomus sp dengan kepadatan spora 700 spora per 20 gram dicampur dengan vermikompos 100 gram. Formulasi ini digunakan untuk satu tanaman per polybag. Dan yang terakhir, teknik aplikasi inokulasi FMA lebih baik menggunakan teknik lubang, yakni inokulum sebagian diletakkan ke dalam lubang tanam dan sisanya dituangkan ke perakaran bibit lalu bibit ditanam. Harapannya pada saat spora berkecambah akan dapat langsung menginfeksi akar. Bagian B, saran. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Glomus sp bagi tanaman dan pengujian formulasinya agar kedepannya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.